Goa tidak aman. Tidak masanang. Tidak ada kesehatan gratis. Negara dan pemerintah harus hadir. Ketua Dewan Pimpinan Pusat LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah Kabupaten Goa dan instansi terkait atas dua kejadian tragis yang menimpa warga Kecamatan Patalasang. Ia menegaskan bahwa negara dan pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang mengalami musibah, baik dari sisi keamanan maupun pelayanan dasar seperti kesehatan. Amiruddin menyoroti dua kasus yang terjadi nyaris bersamaan di wilayah Desa Panaikang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, yang menandai bahwa kondisi keamanan dan pelayanan publik di Goa jauh dari kata aman dan sejahtera. Kasus pembacokan Daeng Nudin, korban pertama. Daeng Nudin, warga Dusun Balangpunia, menjadi korban pembacokan brutal pada Kamis, tanggal 26 Juni tahun 2025 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah di belakang rumahnya. Pelaku diduga adalah Rudi alias Yatung, seorang residivis kasus pembunuhan yang baru saja bebas dari lapas Gunung Sari. Menurut informasi, setelah bebas, Rudi bahkan sempat membakar rumah ibunya namun lolos dari jeratan hukum karena tidak ada keluarga yang berani melapor. Akibat serangan tersebut, Daeng Nudin mengalami 3 luka parah di bagian kepala dan harus dilarikan ke RSUD Syekh Yusuf Goa. Ironisnya, meskipun hanya dilakukan tindakan medis dasar seperti penjahitan dan perawatan luka, pihak keluarga dibebani biaya sebesar Rp3.560.250 untuk 4 hari perawatan. RSUD Syekh Yusuf justru menyarankan rujukan ke rumah sakit lain karena tidak memiliki dokter saraf dan alat saraf. Namun biaya operasi disebutkan bisa mencapai Rp100 juta dan tidak ditanggung BPJS. Keluarga korban akhirnya urungkan niat karena tidak mampu, ungkap Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, menirukan keluhan keluarga korban. Kasus penembakan Hardianto, belum reda kasus pertama. Pada hari yang sama tanggal 26 Juni tahun 2025, Hardianto, 35 tahun, warga Dusun Jenetal Lasa, Desa Panaikang juga menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Diduga pelaku menggunakan senapan angin, dan peristiwa terjadi tidak jauh dari rumah korban. Hardianto menderita luka tembak di bagian ketiak kanan, dan dilarikan ke RS Yapika Samata, lalu dirujuk ke RSUD Syekh Yusuf. Namun lagi-lagi, fasilitas di RSUD Syekh Yusuf tidak memadai, dan korban harus dirujuk ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk menjalani operasi dengan biaya sebesar Rp33 juta, yang juga tidak ditanggung BPJS. Sampai saat ini, pelaku penembakan belum berhasil ditangkap, dan warga setempat mulai merasa tidak aman. Kritik keras terhadap pemerintah dan rumah sakit. Amiruddin SH Karaeng Tinggi menilai bahwa pemerintah Kabupaten Goa gagal dalam memastikan rasa aman dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut bahwa program Goa Masagena, Goa Masanang, dan kesehatan gratis yang selama ini digaungkan oleh Bupati Goa hanyalah slogan kosong. Goa tidak aman, Goa tidak masanang, dan kesehatan gratis hanya omong kosong. Apa artinya program kesehatan gratis kalau warga yang jadi korban kriminal harus bayar puluhan juta dan tidak ada bantuan dari pemerintah? Tegas Amiruddin. Ia juga menyoroti lemahnya sistem keamanan dan penegakan hukum, yang membiarkan residivis seperti Rudi berkeliaran bebas tanpa pengawasan, dan pelaku penembakan belum berhasil diamankan aparat kepolisian. Desakan LSM Gempa Indonesia. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia menyampaikan tuntutan kepada 1. Pemkab Goa dan Bupati Goa untuk mengevaluasi total program kesehatan gratis dan meninjau kembali keadaan dan kerja RSUD Syekh Yusuf yang diduga serba kekurangan. 2. Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI untuk menurunkan tim audit atas praktik pelayanan medis dan pembiayaan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 3. Kepolisian Resor Goa dan Polda Sulsel untuk segera menuntaskan kasus penembakan terhadap Hardianto dan memproses hukum residivis Rudi hingga ke pengadilan tanpa kompromi. 4. BPJS Kesehatan agar menjelaskan kepada publik mengapa kasus pembacokan, operasi saraf dan penembakan tidak ditanggung BPJS padahal korban adalah warga tidak mampu. Negara harus hadir.
Pemerintah wajib menjamin rasa aman dan kesehatan bagi rakyatnya. Bukan justru menyuruh rakyat jual harta demi biaya berobat. Setelah jadi korban kekerasan, pungkas Amiruddin.